Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok STEAM Turbin Part 5 yang beranggotakan saya sendiri Nabila Aprilia dengan NIM 39 dan Ade Silviana dengan NIM 36 akan menjelaskan materi tentang pemanasan ulang siklus Rankine. Pertama, pemanasan ulang siklus Rankine memiliki tujuan menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi tanpa memberikan terlalu banyak tekanan pada turbin dari siklus aslinya. Dalam pemanasan ulang ini, kita akan mempelajari kepraktisan dalam meningkatkan siklus Rankine. Nah, efisiensi terman dari siklus Rankine ini dapat dibagi menjadi dua masalah. Yang pertama, gambar yang sebelah kiri ini merupakan kondisi di mana kadar air di turbin meningkat ke arah perawatan turbin dan kemudian sampai pada batas tertentu. Masalah yang kedua pada gambar yang di kanan, ini merupakan kondisi jika tekanan boiler meningkat pada tekanan operasi boiler atau suhu uap yang keluar dari boiler tidak akan aman untuk turbin. Pada tahap ini disebut sebagai tahap dalam tingkat tidak aman metalurgi untuk turbin. Nah, untuk menangani dua masalah yang baru saja saya jelaskan, itu bisa digunakan penyelesaian turbin dua tahap dengan kondisi pemanasan ulang di antara kedua turbin, sehingga sistem diilustrasikan dalam diagram skematik sebagai berikut. Untuk gambar yang sebelah kanan, ini terdapat boiler, dua turbin, yang mana turbin ini terdiri dari turbin bertekanan tinggi dan turbin bertekanan rendah. Yang kedua ada reheater yang merupakan penghubung antara turbin tekanan tinggi dan turbin tekanan rendah, kondensor, dan pompa untuk menyelesaikan prosesnya. Untuk gambar yang di sebelah kiri merupakan diagram dari sistem pemanasan ulang yang ideal dan siklus yang baik. Yang baik ini maksudnya adalah dampak dari penambahan dua turbin dan penambahan panas dapat dilihat melalui efisiensi termal. Dan suplai panas ke sistem juga terpengaruh karena adanya reheater antara dua turbin dengan tekanan yang berbeda. Untuk materi pemanasan ulang siklus Rankine terdapat satu contoh soal di mana soalnya berbentuk pertimbangkan siklus reheat Rankine dengan uap. Uap masuk ke turbin bertekanan tinggi pada 15 megapascal dan 600 derajat Celcius, kemudian diembunkan di kondensor pada tekanan 10 kilopascal. Jika kadar air uap pada keluaran turbin tekanan rendah tidak melebihi 10,4%, tentukan tekanan di mana uap harus dipanaskan kembali dan efisiensi termal siklus. Asumsikan uap dipanaskan kembali ke suhu saluran masuk turbin tekanan tinggi. Nah, dalam soal, yang pertama harus diingat, jika dalam soal terdapat reheater, maka biasanya proses tersebut dihasilkan dari sistem yang terdiri dari lebih dari satu turbin. Nah, untuk yang A, bisa dilihat dalam grafik, dia itu dalam siklus pemanasan ulang ideal, uapnya itu akan berekspansi hingga mencapai tekanan kondensor tidak dalam satu tingkat saja. Uap berekspansi melalui turbin tingkat pertama ke suatu nilai tekanan di antara tekanan generator dan kondensor. Kemudian, uap akan dipanaskan kembali di dalam generator uap. Idealnya tidak terjadi penurunan tekanan ketika uap dipanaskan ulang. Setelah pemanasan ulang, uap berekspansi di dalam turbin tingkat 2 hingga mencapai tekanan kondensor. Keuntungan utama dari pemanasan ulang ini adalah untuk meningkatkan kualitas uap di bagian keluaran turbin. Nah, untuk yang A ini, berapa tekanan yang dihasilkan saat reheater halus melakukan pemanasan ulang? Yang pertama ada data tekanan 2 sama dengan tekanan 3 bernilai 15 megapascal, lalu T3 sama dengan T5 bernilai 600 derajat Celcius, P4 sama dengan P5 merupakan preheat, P1 sama dengan P6 merupakan 10 kilopascal, dan X6 sama dengan 0,896. Yang pertama, pada tahap 6 menghasilkan P6 sama dengan 10 kilopascal, X6 sama dengan 0,896. Ini merupakan tahap dalam bentuk saturated mixture yang mana akan menghasilkan data S6-nya senilai 7,3701, H6-nya bernilai 2335,87. Untuk tahap kelimanya, ini dia berisi proses kelima sampai proses keenam yang merupakan proses isentropik, menghasilkan data T5 sama dengan 600 derajat, dan P5 sama dengan 3,99 MPa, dan H5-nya sama dengan 3674,4 kJ per kilogram. Selanjutnya, bagian B akan dijelaskan oleh Ades.
Baik, saya akan melanjutkan sebuah soal yang telah dipaparkan pada bagian B, yaitu merupakan efisiensi thermal siklus. Pada efisiensi thermal siklus terjadi pada keadaan pertama sampai keadaan keempat. Untuk state yang pertama, diketahui P2 sama dengan P3 yaitu sebesar 15 megapascal. T3 sama dengan T5 yaitu 600 derajat Celcius. P4 sama dengan P5 sama dengan P rehat. Dan P1 sama dengan P6 sama dengan 10 kilopascal. Dan X6-nya itu 0,896. Pada state pertama diketahui itu tekanannya itu berupa 10 kilopascal. Pada tekanan 10 kilopascal itu pada keadaan saturated liquid H1 sama dengan HF dicari pada tabel saturated liquid. Pada tekanan 10 kilopascal, HF-nya itu merupakan H1 yaitu sebesar 191,83 kilojoule per kilogram. Kemudian V1 yaitu berupa VF pada tekanan 10 kilopascal sebesar 0,001010 meter kubik per kilogram. HF dan VF dicari untuk mencari kerja pada pompa dan untuk mencari H2-nya. Pada state yang kedua, tekanannya itu berupa 15 megapascal. Pada tekanan 15 megapascal, untuk mencari H2-nya itu dicari kerja pada pompa. Kerja pada pompa itu dengan rumus V1 dikali P2 dikurang P1 sama dengan H2 dikurang H1. Kita mencari kerja pada pompa terlebih dahulu, yaitu V1 berupa 0,001010 dikali 15.000 atau 15 megapascal yang dirubah ke kilopascal, yaitu 15.000 kilopascal dikurang 10 kilopascal. Kemudian 0,001010 dikali 14,99. Hasilnya 15,1399 sama dengan 15,14 kilojoule per kilogram. Kemudian V1 dikali P2 dikurang P1 itu sama dengan H2 dikurang H1. Untuk mencari H2 berarti H2 dikurang H1 sama dengan 15,14 kilojoule per kilogram. H2 sama dengan 15,14 ditambah 191,83 berarti H2 sama dengan 206,97 kilojoule per kilogram. Kemudian, oleh sebab itu, pada efisiensi termal di sini belum dapat dicari karena belum diketahui H pada keadaan 3 dan keadaan 4. Oleh sebab itu, kita mencari pada keadaan ketiga terlebih dahulu. Pada keadaan ketiga, pada tekanan 3 di keadaan 3 itu sebesar 15 megapascal. Kemudian pada suhunya itu 600 derajat Celcius. Nah, untuk di sini itu pada kondisi saturated water. Kita mencari di tabel saturated water. Kita mencari T-nya dulu. Kita bandingkan T pada keadaan 3 dengan T1-nya. Kemudian T3 itu lebih besar dari T1, maka pada keadaan ini berupa superheated vapor. Pada keadaan superheated vapor, kita mencari H-nya. HF-nya itu sebesar 3582,3 kilojoule per kilogram. Kemudian diketahui S3-nya itu 6,6776 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, kemudian dengan data yang sudah diketahui berarti P2 sama dengan P3 yang telah diketahui tadi 15 megapascal, T3 sama dengan T5, 600 derajat Celcius, P4 sama dengan P5 itu sama dengan P rehat, P1 sama dengan P6 ya sebesar 10 kilopascal, X6-nya itu 0,896.
Untuk data yang telah didapat dari keadaan 1 sampai keadaan 3 dapat kita lihat pada data tersebut, yaitu S5 sama dengan S6 7,3701 kilojoule per kilogram Kelvin. H6 sama dengan 2335,87 kilojoule per kilogram. H1 sama dengan 191,83 kilojoule per kilogram. P5 itu sama dengan 4 megapascal sama dengan P4 sama dengan P rehat. H5 sama dengan 3674,4 kilojoule per kilogram. H2 sama dengan 206,97 kilojoule per kilogram. H3 sama dengan 3582,3 kilojoule per kilogram. S3 sama dengan 6,6776 kilojoule per kilogram Kelvin. Kemudian kita cari pada keadaan keempat. Pada keadaan 4, tekanan pada keadaan 4 itu sebesar 4 megapascal. S4 sama dengan S3 sebesar 6,6776 kilojoule per kilogram Kelvin. Pada kondisi ini kita cari apakah S-nya itu lebih besar dari SG atau lebih kecil dari SG untuk menentukan keadaan untuk mencari H4-nya. Kita lihat pada tabel saturated water. Setelah dilihat pada tabel saturated water pada tekanan 4 megapascal, bahwa S4-nya itu lebih besar dari SG-nya. Jadi pada kondisi ini berupa superheated vapor. Pada keadaan superheated vapor, kita lihat di tabelnya. Pada keadaan superheated vapor, di tabelnya itu dapat dilihat bahwa H-nya itu 3154,38. 3154,38 itu H4-nya. Itu dicari pada tekanan 4 megapascal dan berupa isentropik, keadaan isentropik. Kemudian setelah dapat diketahui keadaan dari 1 sampai keadaan 6, kita dapat mencari efisiensi termalnya. Efisiensi termal tadi menggunakan rumus W net per Q in sama dengan 1 min Q out per Q in. Kita cari Q in-nya dulu. Q in sama dengan H3 dikurang H2 ditambah H5 dikurang H4 sebesar 3895,35 kilojoule per kilogram. Kemudian kita cari Q out-nya, berarti H6 dikurang H1 sebesar 2144,04 kilojoule per kilogram. Berarti efisiensi termal yaitu 1 dikurang Q out per Q in yang didapat 0,450 atau 45,0%. Sekian penjelasan pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.